Shalom, saya atas nama Helti Tasi dari kampus IAKN Kupang akan membacakan tugas UAS metode penulisan karya ilmiah dengan judul Gaya Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa di SD Negeri Tunfiu 1 kelas 6. Bab 1 Pendahuluan Latar belakang. Pendidikan merupakan kunci utama suatu bangsa agar mampu tetap survive menghadapi persaingan di kancah internasional. Al-Idrus 2009 mengemukakan bahwa dunia internasional sekarang diwarnai oleh globalisasi. Semakin menyempitnya dunia akibat perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan transportasi memunculkan sistem sosial yang melewati bahkan menghapus batas negara. Begitu juga dengan pendidikan. Semakin berkembangnya zaman yang diwarnai oleh globalisasi, maka pendidikan juga harus mampu mengimbanginya dan mengembangkan mutu serta kualitas dalam bidang pendidikan agar dapat bertahan dari terpaan globalisasi. Cara yang tepat dilakukan untuk mengatasi globalisasi diantaranya adalah mengadakan pembaharuan dalam proses belajar mengajar agar berhasil mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pembelajaran kuantum yang dikembangkan oleh Bobby de Porter pada tahun 1992. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Siswa di kelas rendah maupun kelas tinggi belajar dengan cara membaca buku pada semua mata pelajaran yang memiliki karakteristik yang berbeda. 2. Suasana kelas cenderung ramai diduga karena siswa kurang berkonsentrasi pada mata pelajaran. 3. Guru ketika mengajar belum menyesuaikan keanekaragaman gaya belajar siswa. 4. Sebesar 44,12% nilai pada UAS 1 siswa kelas 6 masih belum mencapai kriteria kuantum minimal. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, peneliti akan memberikan pembatasan masalah sebagai fokus penelitian ini, yaitu guru ketika mengajar belum menyesuaikan keanekaragaman gaya belajar siswa yang berdampak pada rendahnya prestasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Tunfiu 1. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diuraikan rumusan masalah secara umum, yaitu sebagai berikut. 1. Apakah ada hubungan antara gaya belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Tunfiu 1 tahun ajaran 2020-2021? 2. Seberapa erat hubungan antara gaya belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Tunfiu 1 tahun ajaran 2020-2021? Tujuan peneliti. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk 1. Mengetahui apakah ada hubungan antara gaya belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Tunfiu 1 tahun ajaran 2020-2021. 2. Mengetahui seberapa erat hubungan gaya belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Tunfiu 1 tahun ajaran 2020-2021. F. Manfaat peneliti. Peneliti ini memiliki beberapa manfaat antara lain. 1. Secara teoritis. A. Peneliti ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang keanekaragaman gaya belajar siswa. B. Peneliti ini dapat dijadikan referensi baik hanya sebagai bacaan ataupun sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya. 2. Secara praktis. Bagi peneliti ini memberikan wawasan tentang siswa yang mempunyai gaya belajar masing-masing dan gaya belajar tersebut mempengaruhi prestasi belajar siswa. B. Bagi pendidik. 1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami keanekaragaman siswa dalam hal gaya belajar. 2. Peneliti ini dapat dijadikan pedoman bagi pendidik agar ketika mengajar menyesuaikan dengan keanekaragaman gaya belajar siswa yang berbeda agar dapat mencapai prestasi yang optimal. 3. Menambahkan pengetahuan pendidik bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Maka dari itu dalam proses belajar mengajar, guru membuat desain pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan bagi siswa. Bab 2 Pembahasan konsep belajar, pengertian belajar.
Belajar menurut teori behaviorisme dalam Kuni R. Semiawan 2008 adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui SR, stimulus dan respon yang bersifat mekanis. Dua prinsip belajar. Douglas Brown dalam M. Joko Susilo 2006 mengungkapkan bahwa jika ingin belajar sukses, prinsipnya adalah A. Berkomitmen secara fisik, mental, dan emosional secara fisik. B. Praktik informasi yang kita dapat bisa bermanfaat bila kita mencoba untuk mempraktikkan, bukan hanya dipelajari dan dipahami saja. C. Mengetahui betul apa yang menarik. Bila siswa mengetahui apa yang menarik baginya, maka siswa akan aktif dalam mencari informasi tentang hal tersebut dan akan mencurahkan seluruh kemampuan yang demikian. Kenalilah kepribadian diri sendiri. E. Rekam semua informasi sesuai gaya belajar masing-masing. F. Belajar bersama orang lain. G. Hargai diri sendiri. Dimyati dan Mujiono 2009 mengemukakan 7 prinsip belajar, yaitu A. Perhatian dan motivasi, B. Keaktifan, C. Keterlibatan langsung atau pengalaman belajar, D. Pengulangan belajar, E. Tantangan siswa, F. Balikan dan penguatan siswa akan belajar dengan baik bila diberikan stimulus yang kuat, G. Perbedaan individual. Tiga faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal, 3. Faktor pendekatan belajar. B. Konsep prestasi belajar. 1. Pengertian prestasi belajar. Isti Nuraini 2003 menyatakan prestasi adalah hasil yang telah dicapai. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Merson U. Sanggalang dalam Tulus TU 2004 mengemukakan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu intelijensi, minat, bakat, faktor motif, gaya belajar, lingkungan, keluarga, dan lingkungan rumah. Winkel dalam Reni Akbar Hawadi 2004 menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah A. Faktor internal. Faktor internal ada 6, yaitu kondisi fisik, intelijensi, kemampuan, minat, bakat, motivasi, dan persepsi diri. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan di sekolah, dan lingkungan dalam masyarakat. C. Konsep gaya belajar. 1. Pengertian gaya. 2. Jenis-jenis gaya belajar. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, korelasi, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Ada hubungan positif dan signifikan antara gaya belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Tunfil 1 tahun ajaran 2020-2021. Hal ini ditunjuk oleh nilai gaya belajar terhadap prestasi. 2. Adanya kerelaan hubungan antara gaya belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Tunfil 1 tahun ajaran 2020-2021. Besaran. Setelah melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, saran bagi pendidik ketika mengajar menggunakan multimetode dan multimedia agar dapat memfasilitasi perbedaan gaya belajar siswa, visual, audio, dan kinetik. Baik, terima kasih, ini dari saya. Shalom.